Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran ekonomi. Alhamdulillah kita bisa bertemu untuk mempelajari materi tentang ekonomi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang konsep ilmu ekonomi dan permasalahannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam konsep ilmu ekonomi ini, nanti kita akan mendapatkan atau menemukan poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian ilmu ekonomi, yang kedua motif ekonomi, yang ketiga prinsip ekonomi, yang keempat biaya peluang, yang kelima kelangkaan. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa itu arti dari ilmu ekonomi? Ya, kalau kalian sudah baca modulnya, kalian pasti akan mengetahui bahwa ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah dan nomos yang artinya aturan. Jadi, aturan di dalam rumah tangga itu adalah arti dari ekonomi secara harfiah dari bahasa Yunaninya, ya. Nah, di sini kita akan lanjut ke motif ekonomi. Nah, motif itu adalah dorongan atau alasan orang melakukan tindakan ekonomi, baik bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Ya, intrinsik berarti dari dalam dirinya, kalau ekstrinsik itu berasal dari luar, ya. Nah, di dalam motif ekonomi ini, dorongan-dorongan tersebut diantaranya dorongan untuk mendapatkan keuntungan, untuk memenuhi kebutuhan, untuk memberi penghargaan, bisa membantu sesama, dan untuk mendapatkan kekuasaan. Itu adalah motif-motif dari ekonomi, ya. Nah, kita lanjut ke prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sesuatu mendapatkan hasil tertentu. Ya, jadi kita mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan hasil tertentu. Sebagai contoh, kalian mengeluarkan uang untuk membeli roti. Nah, itu adalah prinsip ekonomi. Ada pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengklasifikasian dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terdiri dari 3 macam, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi teori, dan yang ketiga ekonomi terapan. Nah, deskriptif ini adalah ilmu ekonomi yang memaparkan atau menggambarkan. Jadi berupa data faktual, nah itu adalah ekonomi deskriptif. Nah, untuk ekonomi teori terdiri dari 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro ini akan membahas tentang hal-hal yang relatif berada di sekitar kita, seperti rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen, terus rumah tangga distribusi, itu di ekonomi mikro. Sedangkan ekonomi makro ini ilmu ekonomi yang membahas cakupannya itu sangat luas, suatu negara, seperti kebijakan moneter, fiskal. Nah, itu nanti akan dipelajarinya di ekonomi makro. Nah, nanti kalian akan mempelajari bagian-bagian dari ekonomi mikro dan ekonomi makro ini, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ekonomi terapan. Kalau ini lebih aplikatif, jadi yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk cabang ilmu ekonomi, ini ada macam-macamnya, ya. Ada ilmu ekonomi moneter, ada ilmu ekonomi syariah, ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam, ada internasional, ada regional, ada publik, dan ada industri. Nah, kalau cabang-cabang ini, kalau yang lebih spesifiknya, nanti kalian bisa pelajari kalau kalian melanjutkan ke jurusan ekonomi, ya. Nah, kalau di dalam pelajaran ekonomi ini, kalian akan mempelajari secara garis besarnya saja. Nah, nanti akan ada di dalam materi ini tentang ekonomi syariah, gitu kan, seperti apa. Nah, masalah pokok ekonomi itu menyangkut 3 hal ini. Yang pertama yaitu what.
apa yang akan diproduksinya gitu kan. Nah, yang kedua how, bagaimana cara memproduksinya, dan yang ketiga for who. Jadi untuk siapa produk yang kita buat ini dimanfaatkan atau dibeli atau nanti dikonsumsi. Nah, itu. Jadi masalah pokok ekonomi itu hanya 3, yaitu what, how, dan for who ya. Terus selanjutnya kebutuhan menurut intensitas. Ya, di sini ada kebutuhan primer. Kalau primer ini kan berarti yang pokok ya, yang harus kita penuhi dalam kesehariannya, kebutuhan kita. Yang sekunder itu ini pelengkap. Kalau tersier ini itu kemewahan ya. Nah, kalian pasti lebih paham tentang kebutuhan primer, sekunder, tersier ini karena sudah dari sejak SD kalian mempelajarinya ya. Terus selanjutnya kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, di sini di kebutuhan sekarang berarti kebutuhan yang dipenuhi yang harus dipenuhi saat ini juga. Nah, kalau yang akan datang itu nanti gitu kan. Nah, selanjutnya kebutuhan menurut sifatnya. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya, kebutuhan jasmani ini lebih ke fisik kita, kalau rohani itu hati kita, perasaan kita. Nah, itu kebutuhan untuk rohani ya. Ketenangan jiwa, nah itu masuknya ke rohani. Terus selanjutnya kebutuhan menurut subjeknya. Ada yang individu dan ada kelompok. Sebagai contoh, kebutuhan individu itu yang kita butuhkan sendiri gitu kan. Makan, terus baju. Nah, kalau kelompok itu yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Sebagai contoh jalan tol, jembatan, terus apalagi? Ya, hal-hal yang dimanfaatkan oleh banyak orang ya. Sistem ekonomi ini yang kita kenal secara keseluruhan itu ada 3, yaitu kapitalis, sosialis, dan campuran. Kapitalis ini kalau kalian ingin melihat contoh jelas negaranya itu ada negara Amerika gitu, di mana mereka memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada masyarakatnya untuk memanfaatkan sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Nah, kalau sosialis ini negara itu otoriter terhadap kekayaan alam yang ada di negaranya. Jadi, masyarakatnya itu diklasifikasikan atau diberikan pekerjaan untuk mengerjakan, jadi semua itu diatur oleh pemerintahnya. Kalau campuran ini menerapkan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Contohnya Indonesia. Kita menerapkan sistem ekonomi campuran yang berdasarkan pada Pancasila ya. Oke, selanjutnya kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi atau menghasilkan produk dan jasa, terus kegiatan distribusi yaitu menyalurkan produk pengangkutan gitu kan. Nah, itu masuknya ke dalam distribusi. Terus konsumsi itu kita memanfaatkan produk yang sudah dibuat tersebut. Jadi konsumen itu sebagai bagian dari akhir proses kegiatan ekonomi ya. Jadi karena konsumen itu sebagai pengkonsumsi produk yang dibuat oleh produsen. Nah, selanjutnya tentang ekonomi syariah. Nah, tadi kan di dalam sistem ekonomi itu ada kapitalis, sosialis, dan campuran. Nah, di sini sekarang ini sedang berkembang ekonomi syariah. Nah, apa sih tujuan dari ekonomi syariah? Nah, yang pertama ibadah lebih dari segalanya. Nah, itu adalah tujuan dari ekonomi syariah ya, yang pertama. Terus yang kedua, memperoleh kesuksesan ekonomi yang diperintahkan Allah. Jadi dasarnya itu kepatuhan kita pada perintah Allah. Nah, selanjutnya keseimbangan dunia akhirat. Nah, jadi di dalam ekonomi syariah ini kan sistem pembagian keuntungannya saja bagi hasil. Jadi di sini
bukan hanya untuk dunia saja, tapi akhirat juga kita dapatkan, ya. Terus yang ketiga, menghindari kerusuhan dan kekacauan. Nah, kalau sistem ekonomi yang lain atau perekonomian yang lain itu bisa menyebabkan kerusuhan dan kekacauan. Kalau ekonomi syariah, insya Allah tidak akan menimbulkan kerusuhan dan kekacauan. Nah, prinsip-prinsip dari ekonomi syariah yaitu yang pertama, menjamin pemilikan untuk orang banyak. Jadi ada jaminannya gitu, milik kepemilikan untuk orang banyak itu. Jadi sudah ada takarannya gitu. Terus selanjutnya pengakuan pemilikan pribadi dalam batas tertentu. Jadi tidak ada dominasi kepemilikan pribadinya gitu. Terus selanjutnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Nah, karena kita sebagai orang muslim kita meyakini dan mengimani adanya Allah dan hari akhir, ya. Terus selanjutnya penggerak ekonomi syariah adalah kerjasama. Ya, di sini di dalam ekonomi syariah itu tidak individualis tapi bekerja sama semuanya, ya. Terus zakat dibayar atas kekayaan yang memenuhi nisab. Ya, jadi kalau sudah memenuhi nisabnya, maka zakat harus dikeluarkan. Selanjutnya, menolak akumulasi kekayaan oleh segelintir orang. Jadi, di dalam ekonomi syariah tidak ada orang yang memiliki kekayaan lebih dari yang lainnya. Jadi, mendominasi itu tidak ada karena semuanya itu lebih cenderung dibagi rata gitu. Jadi, orang yang kaya mengayomi yang miskin gitu. Jadi kesejahteraannya itu bisa merata. Terus selanjutnya melarang riba dalam segala bentuk. Nah, kalau di ekonomi konvensional atau ekonomi konvensional itu seperti bank gitu kan, itu ada bunganya. Bunga itu kan masuknya ke dalam riba. Nah, kalau di ekonomi syariah itu tidak ada bunga, yang ada bagi hasil. Terus sumber daya merupakan titipan Allah. Nah, jadi di sini tidak ada dominasi sumber daya itu dimiliki oleh negara atau dimiliki oleh siapa, tapi meyakini bahwa sumber daya alam ini adalah titipan dari Allah. Terus selanjutnya manfaat dari ekonomi syariah. Yang pertama, menerapkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam. Ya. Nah, yang selanjutnya mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam. Yang ketiga, mengamalkan ekonomi syariah mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, terus selanjutnya mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah atau menyeluruh gitu. Jadi, kalau kita sebagai orang muslim masih menjalankan yang setengah-setengah atau yang konvensional segala macamnya, berarti kita belum menjadi seorang muslim yang menyeluruh. Nah, kalau misalkan kita mempergunakan ekonomi syariah, nah insya Allah kita menjadi seorang muslim yang kafah, ya. Terus praktek ekonomi berdasarkan syariat Islam, ya itu udah jelas ya. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan. Jadi ada tabungannya, sebagai contoh bank yang syariah itu muamalat gitu kan. Nah, sekarang pun banyak bank konvensional yang membuka bank yang syariah gitu kan. Ada BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan sebagainya, ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian pelajari lagi materi yang ada di modulnya kalau masih belum dimengerti. Dan silahkan kalian lanjutkan dengan mengerjakan latihan yang ada di Google Classroom-nya, ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.